Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi atau kerja kelompok kami dari kelompok 5 terkait matrikulasi K3L dari tugas Insinyur Nasir Widya. Tugas ini merupakan bagian dari matrikulasi kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan yang menguraikan tentang asesmen kecelakaan kerja dan kesehatan kerja di tempat pekerjaan, di mana dalam hal ini kami mengambil contoh kasus atau lokasi sampling kami adalah di pembangunan bendungan Napun GT di Kabupaten Sika, tepatnya di Maumere ya. Latar belakang proyek. Pembangunan bendungan Napun GT itu berada di Kabupaten Sika ya, di Pulau Flores, di mana pembangunan bendungan ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia. Sebaliknya, bendungan ini juga menyimpan potensi bahaya yang sangat besar apabila pembangunan dan pengelolaannya tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah keamanan bendungan yang tertuang dalam berbagai peraturan, standar perencanaan maupun pelaksanaan, serta pedoman dan manual operasional yang terkait. Rumusan masalah dalam hal ini bagaimana penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan kerja pada proyek pembangunan bendungan Napun GT Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumusan masalah yang kedua adalah apa permasalahan yang terjadi dan bagaimana penyelesaian berkaitan dengan penerapan standar K3 di lingkungan kerja tersebut. Untuk tujuan pembahasan, yang pertama, kita ingin mengetahui penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan proyek pembangunan bendungan. Sedangkan tujuan pembahasan yang kedua adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan penyelesaiannya berkaitan dengan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pembangunan proyek. Manfaat dari pembahasan asesmen kali ini adalah yang pertama untuk memperoleh referensi penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan kerja pada proyek pembangunan bendungan Napun GT. Sedangkan manfaat pembahasan yang kedua adalah memperoleh referensi tentang permasalahan yang terjadi dan penyelesaiannya berkaitan dengan penerapan standar keselamatan kerja dan kesehatan kerja K3 di lingkungan kerja pada proyek pembangunan bendungan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pembahasan yang selanjutnya akan kami serahkan kepada masing-masing kelompok kami. Berikutnya kami persilahkan kepada teman-teman untuk melanjutkan pembahasan selanjutnya. Baik, izinkan kami melanjutkan dari Pak Agung bahwa Bendungan Napun GT terletak di Kabupaten Sika, Provinsi NTT, dengan pemilik proyek TWS Nusa Tenggara II, kontraktor PT Indrakarya, dan konsultan pengawas PT Indrakarya KSO. Jenis-jenis kecelakaan kerja yang umum terjadi di pekerjaan bendungan adalah berkaitan karena bendungan berkaitan dengan air, bahwa juga resikonya adalah tenggelam, terseret arus, kemudian terjadi peningkatan debit waktu di bagian hulu secara mendadak, kemudian longsor, karena ini pekerjaan konstruksi yang skala besar, akibat kemiringan galian, dan pekerja di atas atau di operator ekskavator biasa kurang memperhitungkan risiko bagi pekerja di bawahnya. Kemudian runtuhan bebatuan atau tanah akibat plat penyangga tidak cermat waktu pemasangan ataupun adanya pekerjaan peledakan yang bisa mengakibatkan reruntuhan batuan jatuh di tempat
tidak semestinya. Yang keempat adalah kebocoran pada sambungan pipa las akibat prosedur sambungan yang tidak diikuti, dan retaknya pipa yang lolos dari pengecekan kualitas material, sedangkan di sebelahnya terdapat percikan api. Kemudian yang kelima adalah medan yang berbukit dan kemiringan yang cukup curam, sering mengakibatkan kecelakaan pada lalu lintas pada saat mobilisasi peralatan dan bahan, termasuk pada saat operasional. Kemudian binatang yang berbisa dan berbahaya pada area hutan. Berikutnya adalah pembentukan tim penerapan K3 pada proyek bendungan Napun GT. Ini adalah ringkasan dari struktur organisasinya, di mana diketuai oleh ketua yang biasanya kepala proyek, yang dia bertanggung jawab oleh semua K3, penerapan K3 di lokasi proyek. Kemudian dia dibantu wakil ketua. Kemudian keduanya membawai beberapa tim, seperti yang pertama tim kebakaran yang bertanggung jawab bila terjadi kebakaran dengan sesuai prosedurnya, membunyikan sinyal alarm. Kemudian tim sinyal bencana alam apabila terjadi bencana alam di lokasi, banjir, tanah longsor, ataupun bencana dari gunung meletus, atau kilat, petir, dan sebagainya. Kemudian tim evakuasi adalah tim yang mengatur dan memandu jalan evakuasi terhadap semua tenaga dan bekerja ke tempat evakuasi yang telah ditetapkan, kemudian mencatat dan mengabsen pekerja yang sudah di tempat evakuasi, dan untuk memastikan tidak adanya tenaga yang tertinggal di lokasi apabila kondisi darurat. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan petunjuk dan pengarahan kepada seluruh pekerja agar tetap tenang dan tidak panik. Berikutnya, tim komunikasi menghubungi instansi terkait apabila terjadi bencana, seperti dinas kebakaran, tenaga medis atau rumah sakit atau puskesmas atau pihak berwajib dan lain sebagainya. Kemudian menginformasikan kepada keluarga korban apabila adanya terjadinya korban, itu memang sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat bila diperlukan. Kemudian tim yang berikutnya adalah tim P3K yang bertanggung jawab langsung kepada ketua tim di bawah pengawasan wakil ketua, membawai anggota P3K mempunyai tugas yang sangat urgent, ya, yaitu melakukan pemeriksaan korban, pertolongan, kemudian melarikan ke puskesmas atau rumah sakit yang telah ditunjuk terhadap korban gawat darurat. Struktur organisasi K3 di Bendungan Napung GT dapat kita amati di sebelah kanan. Tabelnya diketahui ketua, wakil ketua, kemudian ada korlap, kemudian ada juga tim kebakaran, terdiri dari leader dibantu oleh 4 anggota, bencana alam, evakuasi, komunikasi, dan petugas P3K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan program paparan tentang kesiapan tim petugas K3 di lokasi proyek sebagai langkah awal dari pencegahan kecelakaan serta bagaimana penanganan kecelakaan. Di bawah ini beberapa poin yang dapat dilakukan petugas K3 pada lokasi proyek, diantaranya yaitu pertama yaitu usaha pencegahan. Di dalam usaha pencegahan ini yang dapat dilakukan adalah pertama, pemasangan rambu-rambu pada tempat yang sudah dilihat. Yang kedua, ada petugas menyiapkan klinik kesehatan dan perlengkapannya sebagai pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan. Yang ketiga,
menyiapkan kendaraan dan alat komunikasi khusus untuk tim K3. Yang keempat, selalu menerapkan SOP dan penggunaan APD. Yang kelima, memastikan kebersihan dan kerapihan. Yang keenam, selalu melaksanakan induksi untuk tamu yang baru datang pada lokasi proyek. Yang ketujuh, mengidentifikasi dan pasang rambu peringatan pada zona berbahaya. Yang kedelapan, meninjau, mencatat dan melaporkan secara periodik kegiatan tim. Kemudian yang berikutnya adalah poin penanganan terhadap kecelakaan. Yang bisa dilakukan oleh tim petugas K3 adalah pertama, bagi yang pertama mengetahui kejadian, itu adalah orang yang pertama harus menghubungi petugas K3 terdekat. Yang kedua, identifikasi kejadian dan lokasinya. Yang ketiga, evakuasi korban ke klinik proyek. Yang keempat, pembersihan dan pengamanan di lokasi kejadian. Yang kelima, apabila cedera yang dialami serius, maka segera dirujuk pada puskesmas atau rumah sakit terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai tugas dari tim K3 di lokasi proyek. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tugas kelompok 5 tentang K3, dan dalam studi kasus ini kelompok kami mengambil permasalahan di proyek bendungan Lapung Kite. Sekarang sampai sudah pada bab permasalahan K3 dan penyelesaiannya. Pada bab-bab sebelumnya sudah diterangkan tentang jenis-jenis kecelakaan kerja serta bab pencegahan dan penanganan kecelakaan. Masuk pada bab ini yaitu permasalahan K3 dan penyelesaiannya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Dalam suatu kegiatan keproyekan tentang pembangunan bendungan, tentunya kita perlu mengerjakan galian dan timbunan serta mungkin beberapa beton. Untuk galian kita mungkin membutuhkan untuk tempat di mana mendam, di mana konduit, di mana spillway, dan di mana letak disposal, kemudian stockpile untuk material-material yang perlu dibawa untuk menimbun. Kegiatan-kegiatan ini tentunya membutuhkan beberapa buah alat berat, antara lain ekskavator, doser. Untuk menimbun itu dibutuhkan vibro untuk pemadatan, dan untuk ngangkut tanah itu dibutuhkan dump truck, serta untuk mengairi atau menambah kelembaban tanah itu dibutuhkan beberapa tangki air. Pengecekan alat itu perlu dilakukan untuk setiap hari karena sudah tersedia mekanik dan bengkel, jadi untuk peralatan-peralatan yang dipakai dalam jangka untuk beberapa bulan atau cukup waktu itu perlu diservis, ada dibawa ke bengkel. Kemudian untuk
dalam penggalian mungkin akan terjadi longsor dikarenakan tanah kurang stabil dan lereng yang dibuka cukup terjal sehingga para pekerjanya itu harus hati-hati melihat tebing-tebing yang terjal. Kemudian dalam pengangkutannya material dari lokasi penggalian di Mendam sampai ke disposal itu perlu melewati jalan yang mungkin meskipun sudah dibuka cukup lebar, tapi untuk beberapa tempat ada yang terlindung sehingga kita memerlukan flagman dan hati-hati dengan longsoran batu pada tebing-tebing yang terjal. Dalam membangun bendungan jelas akan diperlukan pembetonan yaitu untuk konduit dan untuk spillway. Untuk pembetonan itu kita perlukan batching yaitu alat untuk mencampur beton. Kemudian untuk pemecah batunya kita perlu crusher. Beton-beton ini produksi beton ini diperlukan untuk mengecor konduit dan spillway dan mungkin beberapa bangunan lainnya seperti fasilitas umum dan beberapa gorong-gorong dan jalan itu mungkin perlu dibeton juga. Bahaya-bahaya dalam pengerjaan pembetonan ini pada pemasangan backcasting dan pembesian mungkin akan terkena pukulan besi atau dalam pembengkokan besi itu tangannya akan terjepit, serta dalam pada batching itu saat mesin crusher berjalan beroperasi itu debu akan sangat debu akan berterbangan kemana-mana dan untuk bekerjanya harus memakai APD serta menggunakan masker. Untuk perkantoran dan juga keproyekan yang lain, kita memerlukan suplai air bersih dan untuk air minum, air bersih juga untuk batching, serta air untuk mengairi timbunan yang mungkin kekeringan supaya OMC-nya itu terpenuhi. Dan juga untuk perkantoran itu kita membutuhkan listrik yang didapat dari genset dan harus memasang jaringan listrik berupa kabel karena di kantor itu banyak peralatan elektronik dan bahayanya hambatannya kalau memakai genset itu voltasenya kadang tidak terkontrol, makanya perlu memasang stabilizer. Kemudian untuk bekerja di kantor proyek ini karena harus menggunakan komputer dan banyak peralatan elektronik yang lain, khusus untuk komputer ini untuk melindungi mengurangi radiasinya mungkin diperlukan screen atau untuk mengurangi radiasi ini dan
mungkin banyak kabel yang pemasangannya kurang rapih, ini perlu dirapihkan. Ada beberapa pekerja yang mungkin karena beban pekerjaan sampai stres gitu, itu sebaiknya dibuat rencana kerja yang agak rileks supaya tidak terjadi stres pada beberapa karyawan. Demikian pemaparan saya. Selanjutnya saya serahkan pada koordinator. Terima kasih. Ini. Terima kasih. Perkenankan kami menyampaikan lanjutan dari tugas K3L kelompok 5. Ini kami akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari tugas kami, yaitu untuk kesimpulan yang pertama adalah sasaran utama K3 adalah terhindarnya para pekerja dan orang sekitar tempat kerja dari bahaya kecelakaan. Organisasi harus menetapkan dan memelihara tujuan atau sasaran K3 yang terdokumentasi di setiap fungsi yang relevan dalam organisasi. Kemudian kesimpulan yang kedua, sasaran K3 harus dapat diukur konsisten dengan kebijakan K3, termasuk komitmen untuk mencegah kecelakaan dan penyakit, memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, dan peningkatan secara keberlanjutan serta dilakukan tinjauan ulang. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu program harus mencakup minimal penugasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai sasaran di setiap fungsi yang relevan dan tingkatan dalam organisasi, penjelasan, dan kerangka waktu untuk mencapai sasaran. Kemudian kesimpulan yang terakhir bahwa program manajemen K3 ini harus ditinjau ulang secara berkala dan berencana dan diperbaiki sesuai kebutuhan untuk memastikan sasaran dapat dicapai. Selanjutnya untuk saran dari hasil tugas kami dari kelompok 5, yaitu yang pertama, peningkatan pemahaman K3 oleh sumber daya manusia dibuktikan dengan kompetensi tenaga ahli yang bersertifikat, dilakukan pelatihan K3 bagi seluruh karyawan yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan tersebut. Kemudian saran yang kedua, kesehatan merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya. Untuk itu harus dilakukan pengecekan kesehatan di awal kerja dan dilakukan secara berkala, terutama bagi pekerja pada bagian tertentu yang mempunyai risiko tinggi. Kemudian saran yang ketiga yaitu penempatan rambu-rambu sangatlah penting dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja. Untuk itu harus ditempatkan pada tempat yang terlihat dan mudah dibaca. Saran yang terakhir yaitu bahwa upaya penanganan pengendalian proses dengan menggunakan SOP, operator yang kompeten diberikan training SOP, keterampilan dan kebersihan area kerja dijaga, dan penggunaan APD yang benar. Demikian tugas martikulasi K3L dari Profesor Nasir yang kami susun dari kelompok 5. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.